Shalom saudaraku, bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu untuk merenungi firman Tuhan. Mari sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami merasa kebahagiaan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama merenungi firman-Mu. Tuhan tolong kami melalui perenungan firman ini, kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami semakin punya relasi yang baik dengan Tuhan. Makasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat 15. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan katakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ketika kita sebagai sebuah keluarga, kita begitu senang kalau sesama anggota keluarga itu mempunyai komunikasi yang baik. Ibu bapak dapat berbicara, dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan baik. Demikian juga anak-anak dapat berkomunikasi dengan orang tua. Sungguh ini menjadi suatu keluarga yang ideal, bukan? Betapa kita rindu boleh bersekutu atau boleh berada bersama dengan anak kita, menjalin komunikasi. Ketika anak-anak kita jauh, kalau anak-anak kita tidak ada komunikasi dengan kita, kita merasa, wah ada sesuatu yang kurang. Saudara, demikian juga pada waktu kita sebagai anak Allah, di mana firman Tuhan katakan kepada kita, waktu kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah anak Allah, kita mempunyai hak istimewa, yaitu sebagai anak Allah. Ya, kita mempunyai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu hidup yang kekal. Ya, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita, maka kita diberikan hak untuk memperoleh hidup yang kekal. Memang saat ini kita belum berada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, karena kita masih hidup di dunia. Namun ada janji Tuhan, setelah kita meninggalkan dunia ini, maka ada hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Bukankah ini menjadi hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Ya, untuk sementara memang kita masih berada di dunia ini. Kita menjadi warga negara dunia. Tapi suatu hari setelah kita pergi dari dunia ini, kita akan berada bersama dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan face to face. Ya, ini menjadi satu keindahan
komunikasi face to face. Saudara, namun sekalipun kita belum berada di surga, di dalam hidup yang kekal, kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan berikan hak istimewa kepada kita. Kita dapat berkomunikasi dengan intim kepada Tuhan. Dan kita diberikan kesempatan memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara, ini merupakan hak yang istimewa. Kita jadi anak Allah, ya. Dan Bapa di surga kita boleh sebut sebagai Bapa. Sehingga kita boleh menjalin keintiman di dalam komunikasi dengan Bapa kita. Hal ini tidak ada di tempat yang lain, kecuali hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita yang memberikan kesempatan, yang memberikan kita hak, ya. Sehingga melalui kenal kita dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, ya, kita kenal Bapa di surga, dan sekaligus kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa, karena kita adalah anak-anak yang sudah dimeteraikan oleh darah anak domba, dan kita menjadi anak Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, waktu kita menjadi anak Allah, dan apakah kita rindu untuk berkomunikasi dengan Bapa kita? Kalau kita tidak rindu untuk berkomunikasi dengan Bapa kita, berarti ada sesuatu yang kurang beres di dalam diri kita. Ya, bagaimana mungkin sebagai seorang anak kita tidak rindu untuk bersekutu dengan Bapa di surga? Berarti tahapan iman kita ini masih sangat rendah. Kalau tahapan iman kita sudah baik, kita akan semakin rindu untuk bersekutu dengan Bapa. Apalagi Tuhan memberikan hak istimewa kepada kita, dikatakan di ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan Tuhan memberikan prioritas kepada kita, satu hak istimewa, bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita minta. Luar biasa bukan? Tetapi tentu apa yang kita minta, kata firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Apapun yang kita minta, kalau sesuai dengan kehendak Bapa, pasti Bapa akan memberi. Karena Bapa adalah yang sangat mengerti, dan di dalam kemahakuasaannya Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tentu Dia akan memberikan yang terbaik. Saudara, saya jadi ingat dengan sebuah cerita di mana seorang bapak dengan anaknya pergi, anak laki-lakinya yang berumur kurang lebih 4 tahun, pergi ke pasar hewan. Saudara, waktu mereka pergi ke pasar hewan, nggak tahu kenapa anak yang pemberani yang umur 4 tahun ini tiba-tiba minta kepada bapaknya untuk dibelikan seekor ular yang cukup besar, karena dia melihat ular itu punya warna yang sangat bagus gitu ya, sehingga dia sangat tertarik. Dia mengatakan pada papanya, "Papa, aku mau ular itu kita beli." Saudara, sebagai seorang bapak yang tahu bahwa ular itu berbahaya, apakah bapak itu akan membelikan ular itu sebagai hadiah untuk anak itu? So, saya rasa tentu tidak, bukan. Nah, di dalam ketidakmengertian anak itu, dia tantrum, dia nangis, dia teriak-teriak supaya papanya belikan ular itu untuknya. Tapi sebagai papa yang baik, papa tahu bahwa itu akan sangat berbahaya, maka papanya tidak membelikan ular itu kepada anaknya. Kalau sebagai seorang bapak di dunia, kita tahu apa yang berbahaya bagi anak kita, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi anak kita yang masih kecil. Tentu Bapa di surga sangat-sangat mengerti, dan Dia pasti akan memberikan yang terbaik dan yang terindah untuk anak-anaknya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tapi sebagai anak Tuhan, betapa seringnya kita sebagai
seperti anak kecil itu yang kayaknya teriak-teriak, tantrum, marah sama Tuhan karena permintaan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita tidak mengerti bahwa yang kita minta itu adalah berbahaya, sehingga Bapa di surga, di dalam kemahatauan, di dalam Allah yang penuh dengan kasih, Dia tidak memberikan apa yang kita minta. Karena apa yang kita minta itu tidak baik adanya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana luar biasanya kita menjadi anak Allah yang diberikan hak istimewa bahwa apa yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Asal kita minta sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Tapi betapa seringnya kita minta tidak sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Yang kita minta lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan pemuasan keinginan daging kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita, ya. Mungkin ada nafsu kaya, nafsu yang lain-lain, ya, yang tidak sesuai sehingga Tuhan tidak memberi. Saudara, kalau itu adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan dan yang prinsip dan yang terbaik buat kita, Tuhan tidak mungkin tidak berikan kepada kita. Dia pasti akan memberikan kepada kita. Karena ada banyak hal, ya, di dalam pengalaman hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Apa yang saya belum sempat saya ucapkan kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati saya. Namun karena itu menurut Tuhan adalah baik, apa yang menjadi kerinduan hati saya, Tuhan kabulkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk lebih punya hubungan yang indah dengan Tuhan, lebih mengerti akan maksud daripada Tuhan, menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, maka kita tahu bagaimana cara kita meminta. Kita tahu apa yang kita minta itu baik atau tidak. Karena apa? Karena kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita mengerti maksud daripada Tuhan. Melalui apa kita mengerti akan kehendak Tuhan? Dari kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu banyak hal yang mengajarkan kepada kita. Ada perintah, ya, ada larangan, ada janji-janji. Nah, kalau kita betul-betul mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan firman Tuhan itu selalu berbicara kepada kita, maka kita akan tahu apa yang menjadi maksud daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah permintaan-permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, Tuhan di dalam kemahatauannya, Dia sangat tahu akan apa yang menjadi keperluan kita dan Dia akan kabulkan. Saudara, ada satu cerita di mana ada seorang bapak yang tinggalnya di desa sekali dan dia sudah cukup umur sehingga dia tidak mengerti akan istilah-istilah omongan-omongan anak muda sekarang ini. Suatu hari anaknya pulang dari perantauan membawa uang yang cukup banyak, ya. Dan karena anaknya berpikir dia memprioritaskan papanya karena papanya ada di desa dan sekarang dia sedang dalam posisi sudah tidak bekerja, maka uang PHK-nya dia itu sebagian dia kasih kepada papanya. Waktu dia pulang dengan bawa uang yang cukup banyak, dia memberitahukan pada papanya, "Papa, pakailah uang ini dengan bijaksana karena saya sekarang lagi memble," gitu, ya. Nah, saudara, bapaknya tidak mengerti arti kata memble. Memble itu artinya payah, ya. Jadi dia nggak ngerti karena jumlah uang yang dikasih kepadanya cukup banyak, dia pikir anaknya dalam posisi yang lagi banyak uang, lagi, ya, dia pikir memble itu lagi dalam keadaan yang banyak berkat. Saudara, setelah anaknya pulang dari mengunjungi papanya, pulang ke kota, dan si bapak ini setiap hari berdoa, "Tuhan, biarlah anak saya tambah memble, ya Tuhan, sehingga dia boleh juga memberkati saya." Nah, saudara,
sama sekali dia tidak mengerti arti memble itu adalah payah. Nah, setelah sekian lama ya, papanya punya kesempatan mengunjungi anaknya di kota dan dia lihat bahwa anaknya wah luar biasa, punya mobil ya, rumahnya lumayan bagus gitu. Terus dia mengatakan demikian, "Wah, nak, puji Tuhan ya, engkau tambah memble. Setiap hari Bapak mendoakan supaya engkau memble." Anaknya kaget. "Lah, Bapak kok doain saya tambah memble? Tahu nggak Bapak arti memble?" Ya, memble bukannya tambah banyak uang. Bukan. Memble itu artinya payah. Saudara coba lihat, sekalipun si bapak tua ini salah mengucapkan ya, maksud dia tidak mengerti arti memble, dia tiap hari mendoakannya. Tetapi di dalam hatinya dia ingin Tuhan itu memberkati anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Sekalipun dia salah pengucapan, Tuhan yang Maha Tahu itu mengerti dan Tuhan tetap boleh memberkati anaknya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, melalui ini kita mau belajar bahwa apapun yang kita minta, jika kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan, ya, maka Tuhan akan mengabulkan karena apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan doa orang yang benar, ya, jika didoakan dengan yakin, ya, besar kuasanya. Jadi saudara, syarat daripada sebuah doa dijawab oleh Tuhan adalah sudah belum kita benar di hadapan Tuhan. Masihkah ada dosa-dosa yang tersimpan di dalam diri kita? Karena jika masih ada dosa yang tersimpan di dalam diri kita, itu akan menjadi penghalang terjawabnya doa kita. Ya, saudara, mari kita terus mengintrospeksi diri kita, apakah yang kita minta di dalam permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, dan apakah kita sudah menjalin keintiman dengan Tuhan sebagai anak Allah. Saudaraku, yang kedua adalah bahwa tahapan iman mempengaruhi keintiman kita dengan Allah, ya. Saudara, tahapan iman mempengaruhi keintiman kita dengan Allah. Apa artinya, saudara? Bahwa menurut James Fowler, tahapan iman itu ada 6. Ya, tahapan iman ada 6, yaitu tahap iman intuitif protektif. Ya, tahap yang kedua adalah mythic literal faith. Kemudian yang ketiga adalah sintetik konvensional. Yang keempat adalah individual reflektif. Yang keempat adalah conjunctive faith. Yang kelima adalah universalizing faith. Nah, saudara, jadi tahapan-tahapan iman ini yang oleh James Fowler sudah bagikan, yang dia sudah buat menjadi tahapan-tahapan, dan James Fowler ini adalah seorang teolog, dan menurut saya bahwa tahapan-tahapan iman ini akan sangat mempengaruhi, ya, cara kita berdoa dan akan mempengaruhi keintiman kita dengan Tuhan. Kenapa? Kalau tahapan iman kita masih seperti bayi dan anak-anak, yaitu tahapan intuitive, protective, dan mythical literal faith, kita tentu tidak bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dalam waktu yang lama. Sudah? Jadi sungguh sangat dimengerti mengapa ada anak-anak Tuhan yang kalau berdoa itu nggak bisa lama, saudara. Jangankan doa setengah jam, doa 10 menit saja mereka sudah merasa apa sih yang mau didoakan. Kok bisa ya berdoa sampai sekian lama? 10 menit aja sudah merasa terlalu lama. Saudara, mengapa bisa terjadi demikian? Karena tahapan imannya masih tahapan iman yang bayi dan anak-anak. Sehingga dia tidak bisa menjalin komunikasi yang erat dengan Tuhan.
ya. Nah, saudara, tahapan iman ini sebagai anak Tuhan, ya Tuhan mengerti kalau pada awal tahapan iman kita masih tahapan bayi dan anak-anak. Namun sebagai orang percaya kita harus meningkatkan diri kita. Tahapan iman kita tuh harus makin hari ya, terus mengalami kemajuan dan kita boleh meningkat tahapan iman kita. Saudara, ketika tahapan iman kita hanya bayi, kita tidak sungguh bisa mempunyai kerinduan berdoa dalam waktu yang lama, ya. Bahkan kita juga tidak mengerti untuk berdoa lama-lama dan tidak mengerti apa yang mau didoakan, saudara. Seringkali mengapa orang-orang percaya hanya tahunya kalau berdoa hanya makan, ya, kemudian bangun tidur, ya, kemudian mau tidur, berdoa, dan yang lain mereka tidak tahu, apalagi berdoa syafaat yang kepada orang lain dan sebagainya, mereka tidak mengerti. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa keintiman dengan Allah itu ada prosesnya, ya. Jadi sesuai dengan proses tahapan iman yang intuitif dan mythical literal itu, ya perlu harus ada peningkatan, ya. Jadi bagaimana bahwa keintiman kita dengan Allah itu adalah proses yang terus menerus, ya. Jadi setelah kita kenal Tuhan, kita seperti bayi rohani, kita seperti anak-anak, mempunyai iman yang seperti anak-anak yang belum banyak pengertiannya, yang mungkin masih campur aduk antara pengenalan kita dengan Tuhan dan juga dengan agama kita yang pada waktu yang lalu, ya. Tapi saudara, makin ke depan, ya, Tuhan rindu agar keintiman kita dengan Tuhan itu boleh semakin hari semakin maju, ya. Dikatakan bahwa keintiman kita dengan Tuhan itu proses, ya, dan proses itu terjadi seumur hidup, ya. Dan gak bisa orang punya keintiman dengan Tuhan itu setelah dia bertobat dalam semalam dia langsung bisa menjadi pribadi yang intim, yang senang berdoa, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Gak bisa orang dengan serta-merta seperti demikian. Mungkin saja ada yang seperti ini, tetapi kasusnya jarang sekali, saudara. Tetapi biasanya melalui proses, ya. Jadi keintiman kita dengan Tuhan, ya, dapat terjalin dan itu harus berlangsung seumur hidup. Jadi semakin hari semakin kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, orang yang pada tahapan iman sintetik konvensional, dia mulai mencari identitas dirinya, dia mulai lebih mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, ya. Dia mulai mengarahkan dirinya karena dia semakin lebih dewasa sehingga dia boleh punya kerinduan yang lebih intim lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saudara, jadi tahapan iman dari yang intuitif, kemudian mythical, ya. Jadi orang-orang yang seperti demikian yang masih bayi rohani ini level imannya ya seperti itu. Kalau doanya nggak dijawab, nah mereka jadi ngambek, ya, mereka jadi nggak mau doa. Ya, saya sudah doa Tuhan nggak menjawab, ya. Padahal jawaban dari doa itu adalah yes and no, ya, yes or no, bisa iya, bisa tidak, atau bisa juga tunggu. Nah, namun saudara, seringkali orang yang pada tahapan iman yang bayi atau anak-anak sering nggak mengerti, ya. Jadi selalu memaksakan kehendak bahwa apa yang dia minta Tuhan harus kasih. Padahal Tuhan yang Maha Tahu itu tahu bahwa permintaan yang dia minta itu adalah kurang baik untuk dia, makanya Tuhan tidak memberi. Nah, saudara, pada tahapan yang sintetik konvensional, orang akan menjadi lebih rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan menjalin keintiman dengan Tuhan. Nah, biasanya pada tahapan ini orang bisa
punya kerinduan untuk berdoa lebih lama, dan juga mulai mendoakan, bukan hanya mendoakan dirinya sendiri dan keluarga, tapi mulai suka berdoa syafaat bagi orang lain, bagi teman-temannya, dan kemudian bagi gerejanya atau bagi hamba Tuhannya. Sudah, setelah tahapan sintetik konvensional itu adalah tahapan individuatif, reflektif, di mana orang yang pada tahapan iman ini mulai bisa memeriksa imannya, ya, dan mereka mulai berpikir secara kritis gitu ya, dan mereka punya kendali yang lebih jelas ya. Jadi kalau doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan atau belum dijawab oleh Tuhan, mereka itu masih jauh lebih sabar. Mereka akan terus menanti dan memohon ya, mengerti bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu pasti akan menjawab akan seruan doa mereka ya. Kemudian orang yang pada tahapan conjunctive faith ya, itu di mana mereka ini sudah luar biasa ya, sudah bisa memahami adanya paradoks dan kontradiksi di dalam hidup ya. Jadi bisa menerima segala putusan yang Tuhan nyatakan itu di dalam kehidupan yang realita kehidupannya bisa lebih menerima. Saudara, contohnya siapa? Contohnya Ayub ya. Saudara, Ayub di dalam keintimannya udah sampai taraf seperti demikian, conjunctive faith ya. Dia sampai bisa punya awareness tinggi, kesadaran yang tinggi bahwa siapa dirinya ya, siapa Allah, siapa dirinya ya. Dia bisa sampai punya pengenalan seperti demikian ya, sehingga pada waktu Tuhan izinkan dia mengalami satu kondisi yang sangat tidak nyaman, di mana anaknya meninggal 10-10-nya. Kemudian di dalam masa yang tidak terlalu lama, harta bendanya itu dijara, dirampok, sehingga Ayub menjadi tidak mempunyai harta. Kemudian ditambah lagi ya, dengan dia mempunyai penyakit ya, kulit yang begitu luar biasa gatalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia sangat menderita ya, sampai saking gatalnya dia perlu pakai beling untuk menggaruknya ya, gatal itu. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat tidak nyaman. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, karena Ayub punya iman yang begitu tinggi ya, sudah tahap kepada conjunctive faith ya, di mana dia tidak mempersalahkan Tuhan ya, dia menerima semuanya ini akan kehidupan yang tidak nyaman sekalipun dengan sungguh-sungguh tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan waktu temannya mempertanyakan ini semua ya, Ayub tetap pada satu kenyataan, satu stand iman yang betul-betul jelas ya, bahwa dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saudara, bukan hanya teman-temannya mempertanyakannya, bahkan istrinya sendiri pun mengejeknya. Ayo Ayub, kutuki Tuhanmu, kemudian matilah kau. Saudara, Ayub tidak mau ngetukin Tuhan. Ayub malah bilang apa? Apakah kita hanya mau menerima hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan? Sudah luar biasa ya, Ayub sampai bisa punya iman yang demikian tinggi ya, yang demikian luar biasa, sekalipun di dalam kondisi yang bertubi-tubi mendapatkan keadaan yang tidak nyaman, dia tetap mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Dia tetap menjalin keintiman dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari, inilah yang Tuhan harapkan dari kita ya, sampai kita bisa mempunyai iman ya, seperti imannya Ayub ya, yang tidak lagi memperhatikan kondisi yang berhubungan dengan hal-hal yang sementara ya, yaitu hal-hal yang bersifat fisik ya. Ayub tidak lagi melihat itu semua, tapi Ayub melihat bagaimana hubungan yang luar biasa dia dengan Tuhan, dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saudara, akhirnya apa yang terjadi?
Tuhan akhirnya mengembalikan itu semua kepadanya. Tuhan mengembalikan hartanya, ya, bahkan lebih daripada yang dia punyai, ya. Kemudian Tuhan mengembalikan dan Tuhan memberikan anak-anak kepadanya juga, dan Tuhan pulihkan kesehatannya. Sudah, inilah yang menjadi hal yang luar biasa. Mari kita menjalin keintiman kita dengan Tuhan, ya. Mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak Allah, memberikan hak istimewa kepada kita. Yang paling penting di dalam hidup kita yaitu hidup yang kekal Tuhan sudah berikan kepada kita. Masakan hal-hal yang lain Tuhan tidak beri kepada kita. Kalau yang terpenting dan yang terindah yaitu hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kita, maka yakinlah hal-hal yang lain Tuhan juga akan memberi kepada kita, jika memang permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi di ayat yang ke-15 dengan jelas dikasih tahu kepada kita, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi harus ada satu keyakinan, apa yang kita minta. Jika kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah bahwa kita akan menerimanya. Betapa luar biasa, ini janji Tuhan loh, bukan janjinya saya. Janjinya Tuhan, jika engkau meminta, ya, Tuhan akan memberikan kepadamu. Ya, Tuhan akan menyediakan kepadamu. Oleh karena itu kita harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, ya, namun kita percaya bahwa kita sudah memperoleh, itulah iman, ya. Jadi walaupun belum melihat, ya, dengan kasat mata, ya, tetapi kita menggunakan mata rohani kita, mata iman kita, bahwa Tuhan pasti akan menyediakan, pasti Tuhan akan menolong. Sudah di tengah-tengah pandemik saat ini, ya, saya ingin mengajak kita semua untuk kita jangan fokus kepada hal-hal yang sifat sementara, tapi mari kita fokus, ya, kepada Tuhan, menjalin relasi kita dengan Tuhan, menjalin keintiman kita dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia mengerti akan semua kebutuhan kita. Dia mengerti akan segala pergumulan kita. Dia mengerti apa yang menjadi hal yang perlu kita dibimbing oleh Tuhan. Tuhan akan membimbing kita. Saudara, banyak hal yang Tuhan pasti akan lakukan bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah mencurigai kebaikan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengerti akan segala kondisi kita. Jadi kita tidak perlu mengajari Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia harus perbuat. Jangan pernah kita jadi anak yang suka memaksakan kehendak. Karena yang kita minta belum tentu yang terbaik untuk kita. Tapi yang Tuhan kasih kepada kita pasti adalah yang terbaik. Amin, saudaraku. Mau kita mengimani dan meyakini bahwa kasih setia Tuhan, berkat Tuhan pasti akan Tuhan curahkan kepada kita, jika kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang dengar kata, anak-anak Allah yang taat. Maka Tuhan pasti akan senantiasa menolong kita, dan kita boleh punya keintiman dan komunikasi yang baik dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kami belajar untuk kami boleh mempunyai keintiman dengan Tuhan. Karena kami sudah diangkat untuk menjadi anak Allah.
Kami diberikan hak istimewa oleh Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Kami diberikan istimewa untuk dapat memanggil Engkau sebagai Bapa. Engkau memberikan kami satu kesempatan kami boleh berkomunikasi dengan Engkau. Engkau hanya sejauh doa. Tuhan, kami bersyukur. Engkau juga menjanjikan kepada kami anak-anak-Mu bahwa apa yang kami minta di dalam nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan mendapatkannya. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mempunyai iman yang semakin hari semakin boleh bertumbuh. Iman kami jangan menjadi iman yang masih bayi dan anak-anak, tetapi iman kami boleh menjadi iman yang terus boleh bertumbuh sehingga kami boleh menjadi dewasa dan yang Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Di tengah-tengah kesulitan kami saat ini, kami berdoa untuk pergumulan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau menghampiri kami. Engkau menolong kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, Engkau tolong. Ya, ada yang memerlukan pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau menyediakan pekerjaan bagi mereka. Ada yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan. Engkau boleh menjamah mereka. Dari segala sakit penyakit, Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan kita terus boleh menjalin keintiman kita dengan Tuhan.